Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh rezeki yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Suatu hari ada seorang Islam dan seorang Yahudi. Antara orang Islam dan Yahudi itu bertetangga. Kemudian istri dari seorang Yahudi bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku yang baik, apakah yang terjadi di umat Islam itu? Tetangga kita yang beragama Islam kelihatan lampunya warna-warni, bertuliskan dekorasi dan hidangan yang sangat lezat, dan tamu-tamu yang berdatangan. Dibacakan syair-syair, dibacakan lagu-lagu dan burdah-burdah. Tujuannya apa, wahai suamiku?" Kemudian sang suami menjawab, "Itu umat Islam sedang merayakan nabinya yang ulang tahun atau dilahirnya nabi. Orang Islam menyebutnya Mauludin Nabi." Sang istri bertanya, "Apa tujuannya diperingati, wahai suamiku?" Katanya sih, agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah nabinya. Wahai suamiku, tahukah apa itu syafaat? Suaminya menjawab, "Aku tidak tahu. Saya tidak tahu apa itu syafaat." "Apakah ada lagi yang kau tahu, wahai suamiku? Mereka buat acara itu?" Sang suami menjawab, "Katanya ingin mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan peringatan Maulidin Nabi." Sang istri bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau tahu apa itu barokah?" Sang suami menjawab, "Aku tidak tahu apa itu barokah." Hadirin sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datanglah malam hari. Tidur, suami dan istri Yahudi itu tidur dan bermimpi kedua-duanya. Kemudian sang istri ini melihat rumah tetangganya bersinar, bercahaya, sampai cahaya tembus ke langit. Melihat di dalam rumahnya sang Islam itu, terlihat tamu-tamu yang bercahaya dan sinarnya luar biasa. Mendekat, makin mendekat, istri seorang Yahudi itu ingin tahu apa ada di dalamnya. Kemudian Sohibul Hajat yang punya rumah itu keluar dan menanyakan, "Wahai ibu, apa Anda mau apa dan mau kemana?" Maka sang istri Yahudi mengatakan, "Wahai tetanggaku yang Islam, aku ini mau bertanya kepadamu, rumahmu kok bercahaya, rumahmu kok bersinar sampai ke langit, di dalam rumahmu juga bercahaya luar biasa. Ada yang di tengah-tengah, ada yang di belakangnya lagi, ada yang di belakangnya, semuanya bercahaya." Kemudian sang pemilik rumah umat Islam mengatakan, "Itu tamu-tamuku, itu adalah kekasihku, itu adalah junjunganku, baginda Nabi Muhammad SAW yang ada di paling depan. Kemudian di belakang Nabi Muhammad adalah sahabat-sahabat Nabi, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dan di belakangnya para tabi'in dan wali-wali Allah yang mengiringi Rasulullah SAW." Dalam keterangan menyebutkan, barang siapa yang memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka baginya Rasulullah dan para sahabat akan turun menyambutnya. Hal ini terbukti, itulah Rasulullah Nabi Muhammad.
Kemudian sang istri Yahudi, bolehkah aku masuk dan bertanya? Oh silakan. Muhammadun Nabi ala rahmatan lil alamin, bisa berdialog dengan siapa saja. Kemudian dengan mendekat, wahai Rasul Nabi Muhammad, aku bertanya kepadamu, engkaukah junjungan umat Islam? Nabi Muhammad betul. Kemudian karena keyakinannya, bolehkah aku memeluk agama Islam kepadamu? Karena engkau sebagai junjungan paling agung, paling mulia, tapi engkau bisa menjawab dan menyapa sapaan dari orang Yahudi. Rasulullah menjawab, aku menjawab pertanyaanmu dan menjawab sapaanmu karena Allah telah memberitahu bahwa malam ini engkau akan diberikan hidayah oleh Allah, akan masuk Islam, akan masuk agamaku. Wahai junjungan umat Islam, bolehkah aku bersyahadat masuk Islam kepadamu? Nabi menjawab, silakan, mari aku tuntun bersyahadat di hadapan aku dan para sahabat. Maka wanita itu dituntun oleh Nabi Muhammad dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan wanita tersebut membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai bersyahadat, maka wanita terbangun dari tidurnya. Dengan bangun masih gelap, masih petang, mengatakan, aku ini sudah Islam. Bagaimana dengan suamiku? Jangan-jangan aku bakal dimarahi karena aku sudah meluk agama Islam, sedangkan suamiku belum Islam. Hadirin sahabat YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena masih malam, sang wanita tidur lagi untuk menyebut pagi. Keesokan paginya sang istri Yahudi terbangun. Kemudian dia ingin memberitahu kepada suaminya kalau dirinya sudah Islam, siap dimarahi dan siap dicaci maki. Akan tetapi sang istri tidak menjumpai suaminya di rumah, tidak menjumpai suaminya di kamar, malah beliau sudah ada di halaman rumah. Dengan mengambil kursi, mengambil bangku, mengambil meja, dan menyiapkan tempat-tempat makanan yang belum terisi karena memang masih pagi. Kemudian sang istri mengatakan, wahai suamiku, ada acara apa ini? Engkau tidak biasa membawa kursi meja keluar. Sang suami mengatakan, aku ingin mengatakan padamu, wahai istriku, semoga engkau tidak marah. Aku ini akan memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, junjungan kami. Aku tadi malam sudah masuk Islam. Istrinya kaget. Dengan siapa dan bagaimana engkau masuk Islam, wahai suamiku? Maka suaminya mengatakan, aku syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya pun tersenyum. Alhamdulillah, berarti kita sudah sama-sama Islam, suamiku. Suaminya mengatakan, engkau sudah bersyahadat. Tadi malam aku bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang jam rahimakumullah. Mujizat Rasulullah dalam satu malam bisa mensyahadatkan dua orang dalam malam yang sama. Hadirin sidang jam rahimakumullah. Mereka berusaha sekeras mungkin Yahudi Nasrani berislam dan ingin mendapatkan kasih sayang dan rahmat serta mendapatkan syafaatul ummah dari Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntunglah beliau berdua ini yang bersyahadat langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah yang rahimakumullah, maka patut dan bersyukurlah kita umat Islam, walaupun kita tidak berjumpa langsung dengan Rasulullah, tapi kita sudah bersyahadat mensaksikan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.